Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semua orang hidup untuk bahagia, tetapi tidak semua orang tahu caranya dia menemukan kebahagiaan itu dalam hidup. Itulah yang akan kita maknai dari Injil yang telah kita dengar. Juga kita akan coba memaknai dalam konteks tema hari studi kita, See, Speak, dan Start. Para Romo, para frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita memaknai apa yang dimaksudkan dengan kebahagiaan dan bagaimana cara menggapainya, dan memaknai Injil yang telah kita dengar dalam konteks See, Speak, dan Start, kita coba memaknai dua hal yang kita dengar dari bacaan pertama dan Mazmur. Bacaan pertama berbicara tentang definisi dan keberadaan sebagai anak-anak Allah bukan ditentukan oleh kita lahir sebagai anak Allah, tetapi ditentukan oleh kita percaya kepada Kristus. Itu yang menurut Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Jadi oleh karena iman akan Yesus, kita diangkat menjadi putra-putri kesayangan Allah atau anak-anak Allah. Dan memang kita paham di dunia ini semua orang beragama pasti percaya kepada Allah dan disebut anak-anak Allah. Atau lebih tepatnya disebut umat Allah atau jemaat Allah. Tapi definisi anak Allah itu jauh lebih dekat. Apalagi kalau kita membayangkan apa yang dikatakan oleh Gus Dur dulu ketika dia hadir dalam Natal bersama. Dia menyebut iman Katolik atau iman Kristiani itu sangat-sangat dekat karena menyapa Allahnya dengan Bapa. Berarti ada relasi antara Bapa dan anak. Dan itu jauh lebih dekat daripada Bapa dengan Om, anak dengan Om. Karena teman-teman Hindu kan panggil Om Swastiastu kan. Juga ada yang panggil Allah Maha Besar, Allahu Akbar yang jauh. Tapi kita menyebut Allah Bapa. Seperti relasi seorang anak dan Bapa, karena Yesus selalu memanggil Allah itu Bapa, Abah ya Bapa. Kemarin kita sudah coba mencari jati diri dan definisi tentang OMK. Sampai ke Ana mereka menegaskan ulang, juga Romo Baby menegaskan ulang, definisi OMK itu orang yang berada di rentang usia 15-35 plus belum menikah. Kemudian ada persoalan ketika frater bertanya, siapa sebenarnya OMK itu? Karena memang yang terjadi di paroki kita, ketika orang masuk di Pemuda Katolik, PM KRI, PDKK, Legio Maria, tapi dia masih muda, dia seperti bukan OMK lagi. Sehingga yang tersisa OMK itu anak-anak pelajar seperti begini. Padahal mereka itu OMK, orang muda Katolik. Nah ini menjadi persoalan dan PR untuk Romo Roni dan kawan-kawan, untuk bagaimana supaya di paroki-paroki itu orang yang masuk di kelompok kategori tapi masih berusia 13-35 dan belum menikah itu juga OMK. Sehingga kita itu susah cari OMK karena memang orang memisahkan diri dari definisi sebenarnya OMK. Tapi menurut bacaan suci pada hari ini saya itu lebih suka untuk mendefinisikan OMK sebagai orang yang mengenal Kristus. Itu jauh lebih baik. OMK bukan saja orang muda Katolik, tapi orang yang mengenal Kristus. Berarti orang mengenal Kristus dia tahu. Orang muda Katolik nomor 1 ke gereja. Dan ke gereja dia misa.
Yang terjadi OMK kalau ke gereja jaga parkir, atau kalau ke gereja ngobrol. Kemarin kan ada pertanyaan seperti itu dari Romo Baby kan, apa yang dibuat di gereja? Ada yang lain baru ke gereja kalau numpang wifi. Tapi kita ke gereja karena kita mengenal Kristus. Kita jadi OMK itu karena Kristusnya, itu jauh lebih penting. Dan kemudian apa artinya ketika Referen Mazmur berbicara tentang Tuhan itu selalu ingat akan janjinya. Nah, mengingatkan kita karena yang sering ingkar janji dan lupa janji itu kita. Kita kalau imam itu ditabiskan ada janjinya. Frater juga terima jubah ada janjinya. Bapak Ibu jadi Katolik ada janjinya, janji baptis. Tapi seberapa jauh kita ingat dengan janji-janji kita? Orang menikah ada janjinya, tapi setelah menikah orang banyak ingkar janji dan lupa janji. Tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya, tidak pernah ingkar janjinya. Yang ada kita tidak percaya dengan janji Tuhan, kita lupa dengan janji Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu dan teman-teman OMK, ketika saya berbicara tentang jangan menggantungkan kebahagiaan pada orang lain dan apa kata orang, tapi carilah itu di dalam dirimu sendiri, itulah yang kita maknai dari cerita tentang seorang ibu. Ibu yang merasa bahwa kebahagiaan itu sangat tergantung pada orang lain, sangat tergantung pada kesuksesan anak. Sehingga ketika dia melihat Yesus, dan Yesus menjadi tokoh yang populer dan disukai oleh banyak orang, lalu dia sukses, dia bilang apa? Berbahagialah ibu yang melahirkan engkau. Jadi ibu ini mendefinisikan kebahagiaan itu dengan bergantung pada orang lain. Bergantung pada anak. Seringkali saya bilang, jangan menggantungkan kebahagiaan hidup kita pada apa kata orang dan apa opini publik. Karena kalau kita menggantungkannya pada apa kata orang dan opini publik, repotnya, untung kalau orang puji-puji kita terus. Untung kalau orang suka dengan kita. Tapi kalau orang tidak suka dengan kita, orang tidak puji kita, orang berbicara jelek tentang kita, kan susah kita bahagia. Makanya jangan menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain atau pada apa kata orang. Dan jawaban Yesus itu sangat menarik. Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Jadi kalau kamu mau bahagia, kuncinya dengar sabda Allah dan lakukan. Pasti bahagia, karena sabda Allah itu sabda yang membahagiakan. Dan saya rasa inilah yang ditekankan oleh Paus Fransiskus waktu berkhotbah di GBK. Kita menjadi orang Katolik yang mendengarkan sabda Allah dan melakukan sabda Allah. Yang membuat Maria bahagia, itu karena dia mendengarkan sabda Allah dan melakukan sabda Allah. Coba lihat, setelah dia dengar sabda Allah dalam kabar gembira dari malaikat Gabriel untuk mengandung dan melahirkan Yesus, ia mengalami sebuah sukacita dan kebahagiaan yang hebat. Ketika dia mengunjungi Elizabeth, wajah kebahagiaan itu sudah tampak. Ketika masuk di pintu, bayi yang dalam rahim Elizabeth itu melonjak kegirangan. Itu adalah ungkapan batin yang sedang bahagia. Yohanes itu sebagai seorang bayi tidak melonjak kok. Yang melonjak itu rasa kagum akan Maria yang datang dengan wajah kebahagiaan karena sudah dijiwai dan dikandung oleh Roh Kudus. Makanya dia bilang, ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Lalu apa kata Maria? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia. Jadi kebahagiaan karena mendengar dan melakukan sabda Allah. Teman-teman, Anda mengambil tema See, Speak, dan Start. Ibu ini ketika melihat, dia berbicara. Berbicara tentang kebahagiaan. Jadi setelah melihat, dia berbicara. Dan ketika dia berani berbicara, disitulah mulai perubahan di dalam dirinya untuk mengubah konsep tentang kebahagiaan, bukan lagi bergantung pada orang, tapi pada diri untuk mendengar dan melakukan sabda Allah. Better late than never. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Anda masih kecil, Anda masih muda. Tidak ada kata terlambat untuk Anda bahagia. Yang paling penting, setelah Anda melihat, Anda bicara, Anda mulai berubah. Anda datang ke sini, Anda melihat para pembina dan pendamping. Anda lihat mereka berbicara, Anda berbicara satu sama lain. Setelah ini pulanglah menjadi orang muda yang tidak hanya menjadi orang muda Katolik, tapi orang yang mengenal Kristus. Mulailah dari sekarang. Semoga Tuhan memberkati.